Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Wah, hari ini ceria sekali ya. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Puji Lestari, bisa dipanggil Ibu Fitri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu secara bersama-sama. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, jika selesai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang Ibu sebutkan namanya, silakan bilang hadir ya. Fatasya, Safitra, Sandra, Masdar. Wah, sepertinya semuanya hadir ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu teks prosedur. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Betul sekali. Teks yang berisi langkah-langkah. Tepuk tangan untuk temannya, Fatasya. Ya. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu secara berurutan agar tujuan tertentu bisa tercapai. Nah, dari pengertian tadi bisa disimpulkan apa tujuan dari teks prosedur. Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Safitra, memberikan petunjuk. Ayo, apalagi? Membantu pembaca melakukan aktivitas secara benar dan terurut. Terus, memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Betul sekali. Semuanya pada pintar ya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pengertian, tujuan, selanjutnya ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ayo siapa yang tahu apa ciri-ciri dari teks prosedur? Betul sekali yang dikatakan oleh Sandra. Pastinya berisi langkah-langkah. Nah, ayo apa lagi? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama sudah pastinya berisi langkah-langkah kegiatan yang berurutan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah imperatif. Misalnya, potonglah, atau campurkan, atau masukkan air minimal 2 gelas. Masukkan air sebanyak 2 gelas. Nah, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi urutan. Misalnya kata lalu atau kemudian campurkan terigu dengan air dan lain-lain sebagainya. Terus yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan waktu. Misalnya seperti rebus ayam selama 30 menit. Blender bawang-bawang. Misalnya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol atau teks prosedur formal. Nah, dari yang ketiga Ibu sebutkan tadi, ayo siapa yang tahu pengertian dari teks prosedur sederhana? Atau siapa yang pernah mendengar mengenai teks prosedur sederhana? Ya, Masdar. Teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana, betul sekali. Jadi, didengar saja dari namanya teks prosedur sederhana, bisa kita simpulkan bahwasannya teks prosedur sederhana adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau membuat sesuatu dengan cara yang mudah dipahami dan diikuti, atau teks yang sederhana untuk diikuti, yang gampang untuk diikuti. Biasanya hanya terdiri dari beberapa langkah. Misalnya,
Cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis kan mudah untuk dipahami. Yang pertama, didihkan air. Seduh teh celup dalam air panas. Yang ketiga, tambahkan gula sesuai selera. Yang keempat, aduk hingga gula larut. Terus tuang ke dalam gelas dan sajikan. Nah, itu kan mudah untuk dipelajari. Nah, kalau sudah tahu mengenai teks prosedur sederhana, kalau teks prosedur kompleks, ada yang tahu? Kalau sudah ada yang sederhana. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Sandra. Menjelaskan langkah-langkah yang detail, yang rumit. Kalau ada teks prosedur sederhana, ada juga teks prosedur kompleks yang sedikit lebih rumit. Misalnya, cara membuat kue bolu. Nah, cara membuat kue bolu kan memiliki banyak langkah-langkah. Misalnya, harus siapkan bahan seperti telur, gula, terigu, dan lain-lain sebagainya. Terus, kocok telur dan gula hingga mengembang, masukkan terigu sedikit demi sedikit, tambahkan mentega, aduk rata. Belum lagi mau dipanggang selama beberapa menit. Nah, jadi dari teks prosedur ini itu banyak langkah-langkahnya seperti itu. Terus yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini seperti apa ya? Contohnya seperti upacara bendera sekolah, seperti susunan upacara. Kan ini susunannya formal, langkah-langkahnya itu formal. Misalnya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pengibaran sang merah putih. Kan susunannya itu lebih formal. Nah, seperti itu. Jadi, dari ketiga jenis ini dapat kita simpulkan perbedaan utama dari ketiga jenis ini. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Fatasha. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Fatasha. Wah, jadi kalau teks prosedur sederhana itu dia lebih mudah untuk dipahami. Kalau teks prosedur kompleks itu bisa dikata teks prosedur yang rumit karena memiliki langkah-langkah yang panjang. Kalau teks prosedur protokol itu teks prosedur formal. Nah, contohnya tadi itu seperti susunan upacara. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Suci Ramadhani. Dengan ini saya persilahkan. Nah, itulah tadi lanjutan dari Ibu Suci. Sampai di sini pembelajaran. Baik anak-anak, setelah menyimak materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Fitri mengenai teks prosedur. Nah, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi tadi. Pertanyaannya adalah coba kalian berikan satu contoh teks prosedur yang bisa kita temui di lingkungan sehari-hari. Ahida mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Betul, teks prosedur memasak mie dan juga teks prosedur membuat kue bolu. Oke, baik, sebelum kita menutup sesi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan tugas yang berisi contoh teks prosedur dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks prosedur tersebut. Nah, tugasnya ini kalian kerjakan di rumah lalu dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi lanjutan materi yang dibawakan oleh Ibu Suci. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.